Tong poho, subrek, like, komen, jeung bagikan ka babaturan Saria B menang ilmu. Oke geng, kembali lagi dengan Ridwan Project. Di video kali ini Ridwan Project kedatangan lagi sebuah kipas angin ya, dengan kerusakan cukup mengenaskan ya, yaitu mati total. Kata si pemilik waktu dihidupkan, dia keluar percikan api ya dari dalam mesin sini ya. Kalau diputar kayak gini ini masih enteng ya, dan kipas angin tiba-tiba mati ya, kata si pemiliknya. Kalau dilihat dari fisik ini cukup mengenaskan sekali ya. Oke, kita coba colokin lagi ya. Kita akan tes dulu untuk kipas anginnya. Ya benar ya, sini agak ada tanda-tanda kehidupan ya untuk kipas anginnya. Speed 1, 2, 3 pun gak ada pergerakannya ini ya. Oke, kita akan membongkarnya ya. Sebelum membongkar mesin, angka baiknya kita cek dulu untuk setrum ya yang masuk ke dalam ini ya, saklar. Oke, untuk penampakan dalamnya seperti ini ya. Dan ini setelah saya lakukan pembongkaran ya. Kita akan cek dulu ya untuk setrum yang masuk ke sini, barangkali di sini juga terdapat mati ya. Kita colokin dulu ya untuk kabelnya. Untuk pengecekan setrumnya cukup gampang ya, kita gunakan test pen saja ya. Ya kayak gini. Berhubung di sini test pen saya mati ya, jadi nggak tahu ya kalau ini ada listrik masuk atau enggak. Kita gunakan apos saja ya. Kita ambil di skala 200 volt AC ya, cari AC. Nah ini. Oke, kita tempelkan di salah satu kabel ya. Ini kabel yang menuju colokan tadi ya. Kita tempel satu di sini dan kita tempelkan lagi di salah satu saklar-saklarnya ya. Barangkali di sini saklarnya juga ikutan mati ya. Kita sekalian cek aja biar gak kerja 2 kali ya. Dan ini setelah saya cek satu persatu ya, untuk kondisi saklarnya ini normal semua ya, nggak ada masalah. Oke, kita akan lanjutkan ke tahap pembongkaran mesin ya, karena di saklarnya ini nggak ada yang mati ya. Kita lakukan pembongkaran dulu ya untuk kipasnya, baling-baling kipasnya. Oke, seperti ini ya. Kita acak-acak dulu ya. Nah. Dan di sini saya melihat tanda-tanda kebakaran ya untuk spolnya ini ya. Ini di sini ya. Ini kebakaran cukup parah ya. Apakah masih bisa diselamatkan atau tidak ya? Kita akan cek dulu ya. Kalau masih bisa diselamatkan, kita usahakan untuk diselamatkan ya. Kalau tidak ya kita akan koordinasi sama pemiliknya ya. Apakah mau diganti atau mau dijual kerongsokan gitu. Kita akan acak-acak dulu ya untuk kabelnya. Kita akan sekalian cek dulu ya untuk kondisi gulungannya ini. Dan setelah saya pengecekan tadi ya, untuk gulungannya ini rusak parah ya, karena terdapat putus-putus ya yang cukup banyak. Dan di sini saya pun nggak sanggup ya untuk menjambungnya karena putusnya cukup banyak ya. Dan di sini saya sudah koordinasi ya sama pemilik kipasnya. Kata pemiliknya diganti aja ya untuk dinamonya ya, satu set. Dan di sini saya sudah menyiapkan ya untuk dinamo yang barunya ini ya. Ini beli di online ya. Ini kisaran harga kemarin itu beli 55.000 ya. 14 in. Kita akan lakukan pergantiannya. Gimana cara pergantiannya? Simak terus video ini ya. Kita bongkar dulu ya untuk baut penahan asnya ya di bagian bawah. Seperti ini. Lalu kita tarik ya. Kita bongkar lagi ya untuk bagian bodinya ya. Malah kerja 2 kali ya. Kirain tadi cuman kerusakannya
sedikit ya. Ternyata setelah saya cek rusaknya itu banyak ya. Oke, kita pasangkan ya yang baru ya. Seperti ini kita lakukan pembaudan lagi ya untuk penahan asnya. Lalu lupa juga ya untuk kabelnya kita masukkan dari sini ya, seperti di video ini. Oke, kita masukkan ke dalam ya. Kita masukkan benar-benar pas ya, kalau dirasa kabelnya melilit kita luruskan dulu ya. Kita pasangkan ya untuk ini ya, pengait bulak beloknya ya, seperti ini. Oke, ini udah saya pasangkan lagi ya. Kita akan lakukan pemasangan kabel ya. Untuk pemasangan kabel kita samakan saja ya sama bawahnya seperti ini. Ini ada juga warna biru, putih, merah di langit yang biru. Kalau kalian merasa bingung ya, kalau udah dicopot dari saklarnya, kalian bisa lihat juga ya di bodi motornya ini terdapat ininya petunjuk ya. Untuk kabel hitam warna apa, biru untuk apa, putih untuk apa, merah untuk apa ya. Kalian tinggal ikuti aja petunjuk di sini ya. Kayak di sini 4 kabel ya, yang untuk 3-nya ke saklar dan satunya lagi ke listrik 220 volt ya. Oke, kita akan lakukan penyolderan ya untuk kabelnya. Sini ya, kita samakan sahabat dari bawaan pabriknya ya. Kita tambahkan timah dulu ya untuk di kabelnya ya. Oke, seperti ini ya. Ini sudah saya lakukan pemasangan ya untuk kabelnya ya, dan disolder juga ya biar kuat. Lanjut kita bungkus ya untuk kabel sambungan dari listrik ke dinamonya. Lanjut kita pasangkan lagi ya untuk bodi-bodinya, semuanya kita pasangkan lagi ya. Oke, penampakannya seperti ini ya setelah saya lakukan pemasangan pada bodi-bodinya ya. Kita akan lakukan pengetesannya untuk kipasnya. Alhamdulillah untuk kipasnya ini nyala ya. Speed 3-nya nyala, speed 2-nya nyala, speed 1-nya nyala ya. Dan ini untuk bolak beloknya juga nyala ya. Nih. Jika kalian mempunyai kipas angin dengan kerusakan yang sama ya, silahkan ikuti video ini ya, ikuti caranya ya. Dan jika kalian suka dengan video-video seperti ini, silahkan like, subscribe, komen, dan juga share-nya ya. Dan silahkan bagikannya ke babaturan-babaturan atau teman-teman maraneh ya. Oke, segitu dulu ya video dari saya. Atur nuhun.